Ada yang sudah sempat baca? Ayo, ntar saya akan mulai record dulu ya. Takutnya nanti saya lupa. Oke. Ada yang sudah sempat baca yang kemarin? Beberapa, Bu. Baru sedikit, Bu. Oke, silakan Diva. Yang sebentar. Agar nanti diskusi-diskusi selanjutnya sampai UTS itu diskusinya lebih hidup, karena saya biasanya share materi 1 atau 2 hari sebelum sebelum perkuliahan. Jadi nanti ada poin plus untuk yang bisa memberikan resume awal. Jadi poinnya gini, saya akan memberikan sejenis bonus kepada yang mau memberikan resume awal. Sebentar ya. Oh iya, ini karena proses recording nanti Nadila Risafuri, oh sorry, minta tolong dikasih tahu Nadila karena ini proses recordnya itu memerlukan orang yang out. Sistem memilih dia, jadi minta tolong Nadila join lagi ya, di Japri aja temannya. Terima kasih. Jadi gini, ada poin plus yang buat yang ngasih apa namanya, bisa memberikan resume nanti, yang bisa memberikan resume setiap minggunya, untuk minggu depannya bisa memilih untuk mensubmit tugas atau tidak mensubmit tugas, tapi jangan lupa melapor ke saya agar poinnya nanti tidak nol. Jadi dia dapat poin gratis dari meresume di awal pelajaran. Oke, jadi gitu ya kesepakatannya ya. Yang mau menjawab silahkan pilih di minggu keberapa dia tidak usah mengumpulkan tugasnya. Oke, jadi silakan Diva. Kalau saya sih ini Bu baru baca sampai median. Oke, jadi gimana kalau dari awalnya? Kalau dari awal ini mau membahas apa namanya? Aritmetika ya Bu ya, data aritmetika. Nah, terus di sini bisa mau nyari mean atau nilai tengah. Nah, kalau yang mean itu yang saya baca di sini itu kalau misalnya datanya ganjil, dia itu ntar meannya itu yang tengah, data yang tengah gitu. Itu median. Itu median ya? Iya. Iya, kalau yang mean artinya yang itu Bu, yang yang 2 data itu yang ditambah terus dibagi 2 itu ntar meannya. Oke, ada yang mau menambahkan sebentar. Daripada saya lupa, wait, ini Diva. Tapi nanti silakan Diva menghubungi saya. Setiap pertemuan ada 3 ya. Ada 3 yang bisa memilih. Silakan Diva bisa japri saya langsung atau lewat Vienna mau milih tugas minggu berapa yang tidak dikumpul. Tidak perlu dikumpulkan, tapi kalau kamu mau mengumpulkan juga tidak masalah. Oke, silahkan. Ada lagi yang mau menjawab? Saya coba, Bu. Samuel. Iya, silakan Samuel. Sama habis Samuel Nurma ya. Oke. Ya, mungkin meluruskan, Bu, yang min tadi Ya, itu kalau sebaca saya itu rata-rata ya, Bu, average. iya, benar sekali. Terus yang median tadi udah bener sama Diva, itu yang tengah. Ya. Kalau yang ganjil itu berarti memang data yang paling tengah dia. Tapi kalau misalnya data itu genap, itu nanti 2 data yang di tengah itu ditambah dibagi 2 baru dapat median. Oke. Ya. Terus saya juga belajar tentang modus itu data jumlah data yang frekuensinya paling banyak. Oke. Ya, ada lagi? Nanti kita juga belajar notasi, Bu, notasi dalam statistik. Oke, ya, benar sekali. Terus ada lagi? Mungkin sampai situ dulu, Bu. Oke, terima kasih Samuel. Siap. Ya, silahkan Nurma. Ada lagi yang mau ditambahkan? Maaf, suaranya sepertinya kurang kedengaran di saya. Halo, Bu.
Boleh dikeraskan lagi? Data kelompok yang untuk menghitungnya itu caranya X bar sama dengan sigma dari FI dikali XI per sigma N. Kalau mediannya itu yang data kelompok tepi bawah ditambah panjang kelas dikali N per 2 dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelumnya dibagi frekuensi. Terus modus yang data kelompok itu tepi bawah ditambah panjang kelas dikali B1 per B1 plus B2, di mana B1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kalau yang B2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya. Oke. Ada lagi? Model izin Bu. Ya, sip. Sebentar. Ya, silakan dilanjutkan. Sudah? Mengenai mengukur variasi Bu, yang bagian range. Tapi Rumiris silakan silakan merangkumnya. Tapi karena jatah bebas tugasnya adalah 3, jadi Rumiris mungkin bisa jatahnya dialihkan minggu depan. Tetapi tidak apa-apa kalau mau memberikan penjelasan. Bagaimana? Ya Bu, yang bagian range itu, jadi range adalah sebuah perbedaan antara nilai maksimum dari suatu nilai data dan nilai minimum dari suatu nilai data tersebut. Jadi cara menghitungnya nilai maksimum dikurang nilai minimumnya Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Oke, saya cukupkan sampai di sini pertanyaan-pertanyaan di awal. Sebentar. Oh iya, sebagai informasi, tapi detailnya nanti saya akan post di Classroom. Untuk tugas akhir, ini untuk tugas akhir UAS ya, jadi siap-siap semua dan semuanya harus mengumpulkan. Mungkin bisa dipikirkan mulai sekarang topik tugasnya. Jadi gini, nanti kan kita sampai akhir kita akan belajar dari statistik deskriptif, kemudian statistik inferensial. Untuk tugas akhir nanti yang boleh dipikirkan mulai sekarang, nanti silakan kalian kumpulkan data real, terserah data dari manapun, apakah itu data pertumbuhan ekonomi, data inflasi, data pajak, data laporan keuangan, terserah mau mengumpulkan data apa saja. Kemudian nanti silahkan buat analisis statistik dari data-data yang kalian kumpulkan. Tentu saja nanti formatnya akan saya berikan lebih lengkap di Classroom, yang nanti kira-kira isinya adalah yang pertama adalah latar belakang kenapa kalian mau meneliti data tersebut. Kemudian yang kedua, apa yang kalian mau teliti dari data tersebut. Yang ketiga, analisis statistik apa yang kalian pergunakan. Dan yang keempat, silakan lakukan analisis statistik sesuai tujuan kalian. Apakah itu sebatas analisis statistik deskriptif yang cuma nyari mean, median, dan modusnya, kemudian standar deviasi, dan tentu saja interpretasinya. Karena kalau data tidak diinterpretasikan, dia tidak akan bisa ngomong. Jadi kita harus memberikan interpretasi lengkapnya. Mau nanti melihat korelasi atau keeratan hubungan boleh. Nanti kan kita ini dikumpul di hari di minggu terakhir sebelum UAS. Jadi di pertemuan ke-14 nanti dikumpul tugasnya. Nanti untuk lebih detailnya saya akan post aturannya di Classroom. Mungkin bisa dipikirkan dari sekarang mau mengambil data apa. Oke ya. Nah, oke. Sekarang saya akan mulai presentasinya dulu. Saya mau share screen-nya dulu. Sudah kelihatan layar saya? Sudah. Oke. Nah,
kita sudah review tadi seperti apa. Nah, seperti yang sudah dikatakan teman-temannya tadi, sekarang kita poinnya, meskipun ini slide-nya hampir 100, tapi tentu saja tidak akan semuanya kita bahas. Kalau sesuai dengan silabus yang diberikan oleh jurusan, pada pertemuan ketiga kali ini kita hanya akan membahas beberapa poin penting. Yang pertama adalah notasi-notasi statistik yang nantinya akan kita pergunakan di dalam mengukur ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data tunggal maupun data berkelompok. Kemudian untuk ukuran pemusatan, kita akan belajar min, median, dan modus. Kemudian untuk ukuran penyebaran, kita akan belajar tentang varian, standar deviasi, serta kuartil, interkuartil, persentil, dan desil, serta nanti kita akan belajar membuat box plot. Oke, nah kemudian kita akan langsung saja ke ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran yang pertama adalah min. Kalau bahasa awamnya dari min, itu adalah rata-rata. Min itu adalah rata-rata, tinggal menjumlahkan semua nilai, kemudian dibagi dengan jumlah dari nilai tersebut. Misalnya kita punya 3 nilai, 1, 2, 3. Berarti rata-ratanya adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 dibagi dengan 3. Karena kan di sana ada 3 observasi. Kemudian untuk notasi, bisa kalian lihat sendiri. Sebentar, biar lebih gampang. Saya akan share. Nah, untuk notasi, kalian ketika nanti menyusun tugas untuk tugas UAS itu, silahkan untuk simbol-simbol, kemudian lain-lain bisa dipakai di Word, atau kalian kalau memang sudah mendalami matematika mungkin sejak SMA, atau punya minat lebih terhadap matematika dan sejenisnya, bisa pakai LaTeX. Tapi kalau sekarang untuk ukuran standar kita pakai Word saja dulu karena bisa di-insert dari sini. Insert kemudian equation. Misalnya mau karena kita nanti menggunakan penjumlahan itu menggunakan simbol sigma. Sebentar. Ini adalah simbol sigma atau penjumlahan. Kemudian nanti ada juga simbol karena rata-rata. Rata-rata itu kalau dia rata-rata populasi, dia akan menggunakan lambang mu. Mu seperti ini. Ini kalau sigma dari populasi. Masih ingat kan ya bedanya populasi sama sampel? Masih ingat nggak? Terus saya random. Masih ya, beneran ya. Nanti kalau saya random harus tahu bedanya ya. Oke. Kemudian setelah rata-rata populasi atau min-nya, ada juga nanti kita kenal dengan standar deviasi. Standar deviasi itu simbolnya kalau dia populasi. Oh, sebentar. Ini kalau di populasi simbolnya mu, tapi kalau dia merupakan bentar, ini laptop saya agak lelet pagi ini. Kalau dia adalah rata-rata dari sampel, simbolnya adalah X bar. Jadi nanti karena kita kebanyakan nanti memakai sampel, jadi untuk rata-rata simbolnya adalah X bar.
Begitu juga untuk standar deviasi. Standar deviasi, kalau dia populasi, lambangnya adalah sigma seperti ini. Kalau dia sampel, ada yang tahu lambang standar deviasi di sampel itu apa? S bukan, Bu. Iya, benar sekali. Kalau di sampel itu lambang standar deviasi adalah S. Kalau mereka merupakan varians, tinggal diisi square seperti ini. Iya. Nah, untuk populasi sendiri, lambangnya dia adalah N besar. Untuk sampel, lambangnya adalah N kecil. Oke, untuk notasi matematikanya atau notasi statistiknya, saya kira sementara ini kita cuman menggunakan beberapa huruf ini. Oh iya, lupa. Untuk kuartil itu lambangnya adalah Q. Q1 itu kuartil 1, Q2 atau median itu adalah Q2, dan kuartil 3 itu adalah Q3. Tentang apa itu kuartil nanti kita akan pelajari. Oke, sampai sini jelas ya? Oke, kita kembali ke slide dulu. Kita kembali ke slide dulu. Oke. Nah, ini adalah masing-masing notasinya, bisa kalian buka di slide yang sudah saya berikan. Ini tentang rata-rata. Rata-rata itu maksudnya yang di sini adalah arithmetic mean itu dia mempunyai keunggulan dan kelemahan. Yang pertama tentang keunggulannya, ukuran mean ini relatif reliable, artinya ketika dia mewakili suatu kelompok atau suatu populasi, dia tidak akan terlalu berbeda dengan rata-rata dari populasi tersebut. Maksudnya dia mampu mewakili anggota-anggota kelompoknya yang lain. Kelemahannya, sayangnya, meskipun mampu mewakili nilai anggota-anggota kelompok yang lain, tetapi apabila terdapat extreme value, apakah itu terlalu besar atau terlalu kecil, maka nilai min ini akan terpengaruh, bisa ketarik ke atas atau ketarik ke bawah, seperti itu. Yang kedua adalah median, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-temannya tadi. Median itu adalah nilai tengah. Jangan salah kaprah dengan average. Average tadi adalah nilai rata-rata, sedangkan median adalah nilai tengah. Biasanya dia disimbolkan dengan Q2 atau dengan X tilde. X tilde itu yang atasnya kayak ombak. Nah, yang median ini dia tidak terpengaruh nilai ekstrim bawah atau ekstrim atas, sehingga dalam beberapa kasus, nanti mungkin setelah UTS kita belajar, beberapa kasus itu kita lebih prefer menggunakan nilai median daripada mean sebagai representasi dari suatu sampel atau suatu populasi. Ini tentang cara menghitung median, sudah dijelaskan juga tadi oleh Diva dan Samuel, bahwa ketika datanya ganjil, maka mediannya adalah nilai yang persis berada di tengah-tengah. Kemudian kalau nilainya, jumlah observasinya adalah genap, maka nilai median itu dihitung dari rata-rata dua nilai yang berada di tengah. Misalnya, datanya itu ada 10. Jadi untuk mencari median, maka setelah kita urutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar, median itu adalah data ke-5 ditambah data ke-6 dibagi 2. Itu nilai median. Ini adalah contohnya tuh. Kemudian mod atau yang bahasa Indonesianya modus itu adalah nilai yang memiliki frekuensi paling besar. Nah, dalam ketika kita menghitung modus, ada
suatu set data yang memiliki dua modus, artinya ada dua nilai yang frekuensinya paling besar dan sama banyaknya. Ada juga yang mempunyai multimodal atau multimodus. Ini ketika lebih dari dua data itu mempunyai frekuensi paling banyak dan frekuensinya itu sama. Atau kalau datanya memang benar-benar random, dia mungkin saja tidak mempunyai modus atau no mode. Seperti itu. Ini contohnya, kalian bisa baca sendiri. Kemudian ada yang juga disebut mid-range atau rata-rata nilai yang berada di tengah. Tapi ini sangat jarang digunakan, jadi kita skip saja. Kemudian ada round of rule ketika bagaimana pembulatan data. Pembulatan data ini sangat berpengaruh. Nah, kalau di tabel frekuensi kemarin, biasanya data disajikan dalam 2 atau 3 desimal. Nah, kalau kita mengukur nilai-nilai ini, ukuran pemusatan atau ukuran penyebaran, dia biasanya menggunakan nilai-nilai desimal tertentu. Ada yang pakai 3, ada yang pakai 4, tapi diusahakan semakin banyak semakin presisi seperti itu. Nah, mungkin ketika kita berpikir apakah baik menggunakan ukuran pemusatan sebagai representasi data kita, tentunya itu relatif ya, bahwa tidak semua nilai yang ditarik dari suatu sampel akan dapat mencerminkan kondisi populasi tersebut. Misalnya gini, ini yang paling saya kembali ulangi, yang bahwa statistik itu bisa dipakai berbohong kalau caranya salah. Misalnya, kita anggaplah yang paling sering kejadian itu adalah ketika ada quick count pilkada. Quick count pilkada kita dapat rata-ratanya berapa, tapi sesuatu yang harus kita waspadai adalah ketika sudah keluar, oh rata-rata suaranya sekian di A, sekian di B, dari sekian percobaan misalnya seperti itu. Dari sekian sampel, dari sekian TPS hasilnya segini. Kita harus berpikir sebelum bilang, oh iya itu kan berdasarkan statistik, jadi itu pasti benar. Oh, belum tentu. Jadi kita harus hati-hati terlebih dahulu. Kita harus menentukan, kita harus berpikir apakah pengambilan sampelnya sudah tepat, apakah pengambilan sampelnya itu benar-benar dilakukan dengan random, atau jangan-jangan sampel-sampel TPS yang dipakai itu adalah dari sampel-sampel TPS yang memang pro ke A, yang pro ke B cuma diambil dulu. Kita harus tetap berpikir kritis apa yang terjadi di balik angka tersebut. Misalnya saja cara pengumpulan datanya atau cara pemilihan sampelnya. Demikian. Kemudian ini kalau tadi adalah untuk yang data biasa. Tadi juga oleh Nurma sudah dijelaskan, selain data tunggal, kita juga akan belajar tentang ukuran pemusatan dari data berkelompok atau dari frekuensi distribusi yang cara membentuknya sudah kita pelajari di minggu lalu. Kita akan menggunakan kelas midpoint atau titik tengah dari kelas, kemudian dikalikan dengan frekuensinya, dibagi dengan jumlah frekuensi total. Sampai sini. Kemudian ada median data berkelompok, caranya juga sudah ada, rumusnya sudah jelas. Silahkan dibaca saja rumusnya, karena itu sekali lagi merupakan rumus. Misalnya yang median data berkelompok ini, yang pertama adalah tepi bawah kelas median. Ingat, tepi bawah, bukan batas bawah. Saya mau random dong, bedanya batas bawah sama tepi bawah. Siapa ya? Salma Ulia. Ada. Salma Ulia. Hadir, Bu. Ya. Bedanya tepi bawah sama batas bawah itu apa sih?
Sebentar, Bu. Bedanya tepi bawah sama batas bawah, karena ini penting ketika kita nanti akan menghitung median dan modus dari data berkelompok. Oke, ada yang mau bantu Salma? Izin menjawab. Izin menjawab. Siapa ya tadi? Dea, silakan Dea. Kalau tepi bawah itu batas bawah dikurang setengah, Bu. Oke, terima kasih. Kalau batas bawah itu apa? Batas bawah itu lower class-nya gitu, Bu. Jadi misal datanya itu 60 sampai 69. Nah, batas bawahnya itu 60, tepi bawahnya itu 59,5. Oke, terima kasih banyak Dea. Ya, benar sekali. Tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi dengan setengah. Jadi, ini adalah tepi bawah kelas median ditambah dengan perkalian antara panjang kelas interval kelas median dikali dengan setengah N dikurangi F. F itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Kumulatif sebelum kelas median, tidak termasuk kelas mediannya sendiri. Kemudian F kecil itu frekuensi kelas median. Nah, di manakah kelas median yang dimaksud? Itu adalah letak data di setengah per N. Nanti kita akan praktek ya. Kemudian untuk modus data berkelompok juga seperti itu, kita menggunakan tepi bawah, kemudian selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum kelas modus dan frekuensi kelas setelah kelas modus. Oke. Kemudian sementara sampai sini saya akan memberikan latihan dulu sebentar. Saya pindahin dulu ini. Sharing dulu ya. Maaf. Tunggu sebentar. Biar saya tidak lupa. Tunggu ya. Oke. Saya lupa. Saya mau setelah ini kita akan latihan dulu data berkelompok sebelum kita akan latihan dulu data tunggal sebelum nanti kita akan latihan data berkelompok dan menjelaskan tentang ukuran penyebaran. Sebentar, saya akan kirim ini ke Vienna dulu. Vienna sudah terima file dari saya? Sudah, Bu. Oke, silakan diteruskan ke teman-temannya. Kita break Ya. dulu 10 menit. Kita kembali di 8.27 ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Sudah. Sudah. Oke, sekarang saya akan mulai praktik bagaimana kita menghitung min, median, dan modus dari data tunggal. Data yang saya berikan itu namanya data tunggal karena dia tidak mengelompok dalam suatu tabel distribusi frekuensi. Saya akan mengajarkan cara biasa, cara cepat, dan cara sangat cepat. Oke, kita lihat dulu Excel-nya, sekalian saya share dulu. Sekarang kita mulai menghitung dari min ya, min atau rata-rata. Kalau rumusnya sesuai dengan di slide itu adalah sigma X, bentar. Min itu adalah sigma X dibagi dengan jumlah sampel. Pertama-tama
kita akan membutuhkan sigma X atau total keseluruhan X dibagi dengan jumlah sampel. Jadi kita cari dulu berapa sih sigma X. Sigma X alias total seluruh nilai, kita tinggal jumlahkan seluruh datanya. Sama dengan sum. Kita blok. BTW, Excel saya kelihatan kan ya? Kelihatan, Bu. Ya, Bu. Oke. Kita jumlahkan seluruh datanya. Di sini ada 40 data. Kita jumlahkan. Oke, kita sudah memperoleh jumlahnya. Kemudian kita cari. N itu adalah jumlah sampel. Kalau di sini gampang melihat jumlah sampelnya berapa. Tapi kalau kalian misalnya dihadapkan dengan data yang banyak dan tidak cuma satu kolom, pakai saja comment count. Pakai comment count kita dapat N-nya 40. Berarti min-nya itu adalah sigma X dibagi N. Berarti sama dengan ini dibagi dengan 40. Dapatnya 164,55. Itu cara biasanya. Cara agak cepatnya itu ketik aja sama dengan average. Oke, hasilnya sama kan ya? Selanjutnya kita akan menghitung median. Median itu tentu saja kita harus urutkan terlebih dahulu data kita, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Caranya di blok aja seluruh datanya. Ini cara biasanya ya, di blok seluruh datanya, kemudian kita short dulu dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, oke. Karena datanya ini ada sebanyak 40 observasi, maka nilai tengahnya ada di urutan keberapa? Siapa ya? Bentar. Alvira Yuanda. Ya, Bu. Nah, ini kan datanya ada 40 observasi. Jadi nilai tengahnya ada di mana? Nilai tengahnya ada di 20 sama 21, bukan, Bu? Oke, benar sekali. Nilai tengahnya ada di urutan ke-20 dan ke-21. Nanti rata-ratanya yang kita pakai. Oke, kita akan cari data ke-20 dan ke-21. Oke, kita peroleh data ke-20 adalah 163, data ke-21 adalah 164. Berarti kalau dari sini kita berarti data ke-20 tadi itu adalah 163, data ke-21 itu 164 dibagi 2, 163,5. Cara yang agak cepatnya kita bisa pakai sama dengan quartile include, pakai yang quartile include ya. Paling banyak. Cara menghitung frekuensinya agar gampang. Bentar. Layar saya masih kelihatan yang Excel?
Masih, Bu. Oke. Kita sekarang akan menghitung frekuensi dari setiap data yang kita miliki. Untuk misalnya 150 ini 1 ya. Nah, agar tidak usah menghitung satu-satu, kita bisa pakai formula ini. Sama dengan if ini sama dengan ini, maka frekuensinya dia akan bertambah. Berarti 1 ditambah dengan 1. Tapi kalau dia nilainya berbeda, maka kita mulai kembali dari 1. Kita akan tarik ke bawah ini. Kita lihat, sementara ini 150 ada 1, 152 ada 1, 153 ada 1, 154 ada 2, dan seterusnya. Jadi, kita lihat siapa yang nilainya paling banyak. Ternyata ini modusnya ada 2. Yang di 156 dan 156 dia ada 4, kemudian 175 juga dia ada 4. Berarti karena ada 2 modus di sini, berarti modusnya dia adalah di modus 156 dan 175, seperti itu. Ibu, Ya. maaf, boleh diulang nggak yang median cari pakai yang include tadi? Soalnya tadi di saya ibunya ini nge-freeze tadi. Oke. Saya ulangi lagi ya, median yang pakai include ya, sebentar. Sama dengan quartile include. Di sana kan ada 2, quartile exclude sama quartile include, ya kan? Nah, pilih yang quartile include, kemudian blok seluruh data kita, kemudian pilih yang median value, udah, enter deh. Oke, sampai sini jelas? Izin. Oke ya. Ya, silakan Samuel. Kalau kita pakai langsung sama dengan median, terus kita blok itunya bisa nggak, Bu? Boleh. Bisa, oke siap. Ada lagi? Bu, maaf. Ya, silakan Reza. Bisa diulang nggak yang tadi menghitung frekuensi itu, Bu? Oh, oke. Yang menghitung frekuensi ya. Saya akan hapus dulu. Salah ya, gitu. Sorry. Ini untuk yang observasi pertama kita kasih nilai 1 dulu. Untuk menghitung frekuensi, sebenarnya ada banyak sekali cara, tapi untuk lebih mudahnya bisa pakai ini sama dengan, ada 2 ya, sama dengan if yang tinggi badan itu sama dengan di atasnya, maka frekuensinya tentu saja akan nambahkan, berarti 1 akan bertambah 1 setiap observasinya bertambah. Bisa juga kalau dia misalnya tidak sama, tentu hitungan kita frekuensinya akan kembali ke 1. Ini bisa. Atau ini sepertinya juga bisa pakai count if. Sama dengan, bentar ya. Count if-nya kita kunci pakai dolar ya. Sebenarnya banyak cara menghitung frekuensi. Semakin sering kalian pakai Excel, semakin banyak cara yang kalian bisa temukan. Ya. Bisa pakai count if juga bisa, pakai rumus tadi juga bisa. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Kalau tidak, saya akan memberitahu cara menghitung dengan sangat cepat untuk ketiganya sekaligus. Tentu saja, kemarin karena semua sudah pakai histogram dan OGIF menggunakan menu data analisis, yang ini juga kita bisa pakai menggunakan menu yang sama. Jadi, klik data,
kemudian data analisis, kemudian kita pilih deskriptif statistik, kemudian oke. Kita input range-nya mulai dari tinggi badan sampai ke bawah, group by columns, kemudian label in first row, kemudian ini terserah mau outputnya di mana, outputnya di sampingnya kah, atau outputnya ada di sebelahnya. Misalnya saya taruh outputnya misalnya di sini. Saya taruh outputnya misalnya di sini. Kemudian centang summary statistiknya. Tinggal klik OK. Oke. Sudah dapat mean, median, modus, standar deviasi. Tapi khusus untuk modus, dia cuma akan keluar satu. Tapi kalau kalian mau modusnya itu keluarnya banyak, itu kita bisa pakai ada pilihan multi-mode dan singular mode. Kalau kita yakin dia lebih dari satu di blok, misalnya kita buat blok 8 seperti ini, kemudian sama dengan multi-mode, kemudian kurung tutup. Kalau untuk multi-mode, biasanya kan kalau kita mengetik sintaks itu belakangnya pasti enter. Tapi untuk multi-mode kita pakai Ctrl Shift Enter. Nanti akan keluar karena mode-nya dia cuma 2, ya yang keluar cuma 2, 176, 175 seperti itu. Oke, sampai sini clear ya. Jadi kalau kalian mau cepat, silakan pergunakan menu deskriptif analisis di data analisis seperti ini. Ini cara sangat cepatnya, tapi untuk agar kalian lebih mengerti, saya anjurkan pakai cara manual saja dulu, sehingga kalian nanti lebih memahami bagaimana cara penghitungannya, bukan cuma menelan langsung, oh hasilnya segini, hasilnya segini. Nah, yang paling penting dari data ini bukanlah nilainya, tetapi cara membacanya. Misalnya min, ada yang bisa baca? Interpretasi min itu seperti apa? Ada yang mau? Min atau average itu diinterpretasikan seperti apa? Siapa yang? Saya, Bu. Silakan Viena. Min-nya itu berarti nilai rata-rata dari data itu 164,55. Data apa? Tinggi badan. Ya. Nilai rata-rata tinggi badan, misalnya di kelas X, sebut saja itu di kelas X. Nilai rata-rata tinggi badan di kelas X adalah sebesar 164,55. Artinya rata-rata tinggi badan siswa di kelas tersebut ya sekitar segini. Kemudian median juga pembacaannya sama. Untuk modus pembacaannya terdapat beberapa orang yang memiliki saya akan bacakan dari multimode-nya aja ya, 16 dan 175 artinya terdapat orang yang memiliki tinggi badan 156 dan 175 cm, frekuensinya itu frekuensi orang yang memiliki tinggi badan 156 dan 175 di kelas X, misalnya di kelas X lebih banyak dibandingkan dengan tinggi badan lainnya, seperti itu. Oke, sampai sini sudah jelas. Sekarang saya akan lanjutkan kembali dengan ukuran penyebaran. Kalau untuk modus data berkelompok nanti untuk yang data berkelompok latihannya nanti ada di belakang. Weighted mean ini kita tidak akan terlalu pakai. Nah,
Ini tentang data simetris, ini terkait dengan distribusi data. Ini hanya istilah-istilah saja. Ada namanya skewed dan simetris. Kalau simetris itu kanan dan kirinya itu sama. Jadi dia musatnya itu dia benar-benar di tengah. Kayak yang minggu lalu contohnya adalah distribusi normal. Dia kan bentuknya lonceng. Nah, loncengnya itu lonceng yang kanan dan kirinya itu sama. Sedangkan skewed itu artinya dia menceng. Apakah dia menceng ke kiri ataukah dia menceng ke kanan. Nah, kalau kapan sih kita bilang menceng ke kiri, menceng ke kanan? Kita tidak lihat kepalanya, tapi kita lihat ekornya. Apakah ekornya ada di kiri ataukah di kanan? Jadi jangan bingung dan jangan kebalik-balik. Ini contoh penjelasan tentang scoot to the left and scoot to the right. Kalau yang dia menceng ke kiri, artinya dia ekornya itu panjang di kiri, kemudian min, median, baru modusnya. Kalau scoot to right itu dia ekornya itu ada di kanan, jadi datanya itu ngumpul di awal. Dia punya min, median, itu ke sebelah kanan dia ekornya panjang di kanan seperti itu. Ini adalah bentuk, kemudian, nah ini contohnya. Ini yang paling atas itu bentuknya yang simetris. Kalau yang di bawah, yang kiri itu menceng kiri atau skew left. Kemudian yang kanan itu skew right, positif. Kalau yang left itu negatif, kalau yang right itu yang positif. Nah, yang harus diperhatikan adalah letak min, median, dan modus. Kalau dia simetrik, mood, median, dan modusnya itu persis berada di titik yang sama, dia di tengah-tengah. Atau mendekati, paling beda 0, sekian untuk yang data puluhan atau data yang ratusan, dia paling bedanya 0, sekian. Nah, untuk yang data menceng kiri, min-nya itu lebih kecil dari median, mediannya itu lebih kecil dari modus. Jadi modusnya itu adalah yang paling besar di antara 3 ukuran pemusatan. Kalau yang menceng kanan itu kebalikannya. Modusnya paling kecil, baru disusul dengan median, baru disusun dengan min. Artinya kalau positif ke kanan, itu min-nya yang paling besar. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, saya akan lanjutkan ke ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran yang akan kita pelajari di sini secara umum itu ada 3. Yang pertama range, yang kedua itu adalah variance, yang ketiga adalah standar deviasi. Kalau variance dan standar deviasi itu cuma akar-akarnya saja, yang nanti banyak anaknya adalah range. Range itu adalah jarak antara nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi, ini rumusnya, range itu maksimum dikurangi nilai minimum. Kemudian, ini tentang pembulatannya. Pembulatan itu ketika kita menemui beberapa langkah penghitungan, misalnya nanti menghitung varians atau menghitung standar deviasi. Jangan sekali-kali melakukan pembulatan di tengah-tengah. Yang dibulatkan hanya di jawaban akhirnya saja. Jangan melakukan pembulatan di tengah-tengah. Nah, ini standar deviasi. Standar deviasi itu maksudnya adalah seberapa beragam suatu data mengalami penyebaran, atau dia sebenarnya adalah jarak rata-rata antara titik-titik terhadap rata-ratanya. Itu adalah standar deviasi. Misalnya 1, 2, 3, rata-ratanya itu kan 2. Nah, standar deviasinya itu dia berapa sih rata-rata jarak antara titik lain, misalnya dalam hal ini 3, terhadap nilai rata-ratanya. Berarti 1 dan 2 jaraknya berapa, 3 dan 2 jaraknya berapa. Nah, karena kita berbicara jarak, maka ketika menggunakan perhitungan standar deviasi dan varians, kita akan menggunakan
bentuk kuadrat untuk memastikan jaraknya itu positif. Ini rumusnya. S sama dengan akar sigma X min X kuadrat. X bar dikuadratkan dibagi dengan N min 1. Hati-hati kalau kita nanti bicara tentang standar deviasi dari populasi. Ingat bahwa yang di slide ini adalah standar deviasi dari sampel. Kalau kita bicara standar deviasi atau variance dari populasi itu berbeda lagi. Ada yang tahu bedanya standar deviasi populasi dan standar deviasi sampel, selain dia yang satu untuk sampel dan yang satu untuk populasi. Ada yang tahu bedanya? Ada yang tahu bedanya? Izin Bu, Ya, silakan Rumiris. kalau untuk sampel nanti dia Bu ada jumlah sampel nanti dikurang 1 Bu. Kalau sedangkan untuk populasi jumlah populasinya surah Bu, bukan dikurang N lagi. Maaf, bisa diulangi? Kalau untuk sampel kan Bu nanti dia itu per N kurang 1 kan Bu, yaitu N Ya. itu jumlah sampel dikurang 1. Sedangkan untuk populasi nanti jumlah keseluruhan populasinya Bu, bukan enggak lagi dikurang satu-satunya gitu. Ya, benar sekali. Itu adalah perbedaan antara standar deviasi di populasi dan standar deviasi di sampel. Kalau yang di sampel itu pembaginya adalah N-1, tapi kalau di populasi itu pembaginya hanyalah N. Kenapa yang satu dikurangi per N, yang satu dikurangi per N-1, ini semua adalah sudah dibuktikan dengan suatu penurunan secara statistik matematik. Saya tidak akan menjelaskannya di kelas ini karena itu sangat panjang lebar dan ada menggunakan pendekatan estimasi tertentu. Tapi kalau kalian penasaran, kalian bisa saja googling, atau kalau kalian punya teman yang di jurusan statistik, baik itu di perguruan tinggi negeri maupun swasta, maupun di Politeknik Statistik yang sudah lulus StatMat, silahkan tanya teman yang sudah lulus StatMat bagaimana pembedanya, kenapa yang satu per N, yang satu per N-1. Oke, tapi kita tidak usah bahas panjang lebar. Ini kalau formula biasanya. Nah, ada cara cepatnya untuk menghitung yang diturunkan dari tadi. Ini juga rumus cepat untuk menghitungnya. Nah, ini adalah beberapa karakteristik dari si standar deviasi yang terdapat pada sampel. Dia seperti yang saya kemukakan tadi, itu menghitung rata-rata jarak semua observasi terhadap nilai rata-ratanya, kemudian selalu positif nilainya karena dia berasal dari kuadrat, kemudian diakarkan, kemudian nilai S ini akan meningkat secara dramatis atau meningkat secara signifikan kalau terdapat outlier, karena kan kita menggunakan jarak dia ke rata-rata. Ketika dia datanya semakin jauh dari rata-rata, maka tentu saja kuadratnya itu akan semakin besar. Nah, kalau untuk satuan dari S ini mengikuti satuan dari si nilai asalnya, apakah dia dalam sentimeter, dalam kilogram, dalam meter, dan lain sebagainya. Kemudian ada membandingkan variasi dari sampel yang berbeda. Nah, maksudnya di sini adalah kita kalau datanya mirip-mirip, kita mau lihat yang mana yang lebih menyebar, kita bisa menggunakan variasi. Tetapi kalau misalnya data kita itu udah satuannya beda, kemudian populasinya beda, jangan sekali-kali menggunakan varians atau standar deviasi untuk mengukur atau membandingkan tingkat penyebarannya, karena hasilnya tentu akan sangat berbeda. Jadi untuk amannya, nanti untuk membandingkan dua hal seperti itu, silakan pakai yang namanya coefficient of variance. Apa sih coefficient of variance?
nanti kita akan bahas simpelnya, tapi yang pasti coefficient of variance itu rumus sederhananya adalah X bar dibagi dengan S, rata-rata dibagi dengan standar deviasinya. Ini tentang standar populasi deviasi, tadi sudah. Ini tentang variance, tinggal dikuadratkan saja, baik untuk yang varian sampel maupun varians populasi, tinggal dikuadratkan dari standar deviasinya masing-masing. Nah, ini tentang unbiased estimator. Secara singkat, inilah alasan kenapa yang satu itu dibagi dengan N-1 dan yang lainnya dibagi dengan N, seperti itu. Kemudian kalau notasinya tadi sudah dijelaskan. Nah, ini tentang aturan dari thumb atau aturan jempol itu maksudnya adalah minimum kita akan menginterpretasikan data ketika kita tahu standar deviasi dan rata-ratanya. Kita akan mencoba menebak kira-kira nilai minimum dan nilai maksimum dari data tersebut berapa sih. Itu kita bisa menggunakan pendekatan dari menggunakan rule of thumb. Artinya ketika kita hanya diberikan data rata-rata dan diberikan standar deviasi. Ketika kita asumsikan datanya berdistribusi normal, maka kita bisa memperkirakan berapa sih nilai minimumnya dan berapa sih nilai maksimumnya menggunakan aturan ini. Untuk nilai minimum, itu rumusnya adalah rata-rata dikurangi 2 kali standar deviasi. Sedangkan untuk perkiraan nilai maksimum adalah rata-rata ditambah 2 kali standar deviasi. Kemudian ini untuk menebak standar deviasinya saja, tapi kita tidak usah bahas lebih lanjut tentang ini. Kita skip yang ini. Nah, ini Chebyshev juga kita skip karena ini tidak tidak masuk ke dalam RPS. Nah, ini dia coefficient of variation. Coefficient of variation ini kita akan mengukur seberapa sih keragaman data yang benar-benar terjadi di dalam sampel tersebut. Biasanya coefficient of variance ini dipergunakan untuk data-data non-negatif. Sekali lagi ditekankan untuk data-data non-negatif, artinya ketika di dalam sampel tersebut terdapat nilai negatif atau dia range-nya dari tak hingga plus tak hingga sampai minus tak hingga, coefficient of variance ini sebaiknya tidak digunakan. Tetapi apabila datanya cuma berkisar data dari 0 sampai tak terhingga, itu bisa digunakan coefficient of variance. Biasanya dia dipergunakan untuk membandingkan dua buah set data yang mau kita lihat variasinya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, kita akan belajar menghitung Z-score atau nilai standar. Karena kan di pertemuan minggu lalu kita sudah mengasumsikan bahwa data-data kita itu data berdistribusi normal. Normal itu identik dengan nilai Z-score. Z-score itu adalah data yang dianggap berdistribusi normal dengan nilai rata-rata sama dengan 0 dan standar deviasinya itu sama dengan 1. Ini cara menghitung nilai Z-score. Z-score biasanya dibulatkan sampai 2 desimal. Jangan lupa, Z-score itu dibulatkan sampai 2 desimal.
ini adalah menginterpretasikan nilai set score. Kalau dia nilai tersebut berada di antara rentang -2 sampai rentang 2 di set score, itu berarti itu berada di dalam kelompok ordinary values. Sedangkan kalau set score-nya sudah di atas 2 atau di bawah -2, maka itu adalah nilai-nilai tidak biasa atau yang sering disebut juga dengan outlier. Nanti kita akan praktik setelah ini. Kemudian ada yang namanya persentil. Persentil itu adalah ketika sama kayak tadi, kita kan tadi sudah menghitung median. Median itu adalah kuartil 2. Kalau persentil, kalau di kuartil, datanya itu dibagi menjadi 4. Kalau di persentil, datanya itu dibagi menjadi 100. Jadi nanti kita tinggal cari persentil 1 sampai persentil 99. Bagaimana caranya menghitung? Biasanya kita tidak melakukan ini secara manual, tapi kita akan menggunakan software yang paling sederhana, tentu saja menggunakan Excel. Nah, ini dia percentile of values. Caranya menghitung adalah jumlah values berada di dalam yang kurang dari X dibagi dengan total number of values. Ini rumus sederhananya. Kemudian ini persentil ke date value, ini tidak terlalu urgent untuk dibahas. Ini persentil data berkelompok. Kalau tadi di menghitung median data berkelompok itu adalah I/2, bawahnya adalah 2/4 atau setengah. Ini I/100 karena dia persentilnya adalah persentil itu kan membaginya 100. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mulai latihan lagi? Nah, untuk yang slide 75 sampai dengan slide sampai dengan slide 84 itu adalah contoh datanya. Silahkan dibaca-baca dulu. Kalau nanti ada yang tidak mengerti, bisa tanyakan lewat Classroom atau lewat Japri ke saya, karena ini sepenuhnya adalah praktik. Kita nanti akan praktik setelah saya menjelaskan sampai akhir. Kemudian kita lanjut dulu ke, ini ada ukuran lain, misalnya interkuartil, semi interkuartil, mid kuartil, dan lain-lain, tapi tidak akan dibahas lebih lanjut. Kemudian ini ada, dari sekian banyaknya ukuran yang ada di statistik, ada yang namanya 5 number summary. 5 number summary itu adalah 5 indikator yang kita perlukan ketika kita ingin membentuk suatu box plot. 5 number summary ini terdiri dari nilai minimum, first quartile, second quartile, third quartile, dan nilai maksimum. Dari kelima indikator ini, kita akan menyusun box plot. Ada yang tahu box plot itu apa dan fungsinya itu apa? Ada yang tahu box plot itu apa dan fungsinya apa? Ada? Oke, saya render ya. Sylvie Octaviani. Sylvie Octaviani. Ada. Sylvie Octaviani. Skip ya. Fasa Nafisa. Hadir, Bu. Ya, tahu. Apa sih box plot dan apa sih gunanya? Box plot itu grafik. Jadi grafiknya itu yang terdiri dari garis
lurus dimulai dari nilai minimum sampai nilai maksimum. Terus juga ada kotak yang dimulai dari Q1 median sampai Q3. Oke, ya. Benar sekali. Kemudian saya akan lanjutkan lagi. Ini ada box plot, dia ada nilai minimum, nilai maksimum, kemudian Q1, Q2, dan Q3. Ini adalah contoh box plot. Ini box plot bisa bentuknya tidur seperti ini, bisa bentuknya yang berdiri ya, tidak masalah mau yang bentuk tidur seperti ini maupun yang bentuk berdiri itu tidak masalah. Nilai yang paling ujung-ujung adalah nilai minimumnya, kemudian nilai maksimum. Kemudian ada Q1, kalau di tengah-tengahnya itu ada kotak, kemudian nilai yang di sini adalah nilai Q1-nya, kuartil 1, yang garis tengah ini adalah median, dan yang di sisi kotak satu lagi adalah kuartil ketiganya. Nah, apabila salah satu contoh bentuknya dia, kan box plot itu menggambarkan distribusi juga. Setiap distribusi, misalnya normal distribusi ataukah skewed distribution, dia mempunyai ciri-ciri tersendiri. Kalau dia datanya itu menyebar mengikuti distribusi normal, maka jarak antara Q2 ke nilai maksimum dan ke nilai minimumnya itu adalah sama. Begitu juga dengan jarak Q1 ke median dan jarak Q3 ke mediannya. Sedangkan kalau dia distribusinya itu menceng, maka misalnya jarak antara si nilai minimum dengan Q1 itu akan sangat jauh berbeda dengan nilai antara nilai maksimum dengan Q3-nya. Bisa dilihat seperti ini, timpang seperti ini, dia pasti skewed-nya adalah dia menceng seperti itu. Ini ada outlier. Nah, outlier ini bisa sangat mempengaruhi distribusi. Misalnya yang lihat di tadi, sebenarnya datanya ngumpulnya di depan sini, sorry. Misalnya datanya ngumpulnya di sini, tetapi karena ada satu outlier, maka nilai maksimumnya bisa pindah ke sini. Itu bisa saja. Nah, ini yang dimaksud dengan outlier. Outlier itu akan mempunyai pengaruh yang signifikan apabila memang nilainya memang jauh kelempar dibandingkan dengan data-data lainnya. Dia bisa berpengaruh ke standar deviasi, dia bisa berpengaruh ke rata-ratanya. Tetapi ingat sekali lagi bahwa median itu tidak dipengaruhi oleh nilai outlier. Nah, ini ketika dia dataset tersebut memiliki nilai outlier, maka ada baiknya apabila kita melakukan modifikasi dari box plot kita. Data value, kita bisa melihat dari box plot ini, kita bisa melihat apakah terdapat data misalnya outlier. Caranya adalah melihat apakah di atas Q3 ada nilai yang sebarannya dia berada 1,5 kali interkuartil. Kalau rumus interkuartil, kita bisa review kembali di yang tadi. Nah, ini interkuartil Q3 dikurangi Q1. Jadi nanti untuk mendeteksi adanya outlier bisa dipergunakan apakah terdapat nilai yang ukurannya itu 1,5 kali lebih 1,5 kali 1,5 dikalikan dengan interkuartil, apakah terdapat nilai yang lebih besar atau sama dengan itu di atas Q3 seperti itu. Ini untuk yang nilai ekstrim atas, kemudian kita ganti Q3-nya menjadi Q1 untuk melihat apakah terdapat nilai ekstrim bawah. Saya pikir sampai sekian. Nah, ini contohnya. Kalau
yang 1,5 kali Q3 kita potong sampai di sini. Nah, kalau ada yang di atas 1,5 kali interquartile range, berarti ini ada 2 titik yang outlier seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan kembali dengan latihannya? Ada? Kalau tidak, kita akan lanjutkan kembali dengan latihannya. Bentar, saya share Excel-nya dulu. Sorry. Nah, kita akan belajar caranya box plot. Kalau box plot sepertinya saya lebih baik share. Oh ya, biarin aja dulu. Kita sebelum membuat box plot, kita perlu nilai minimum, kemudian nilai Q1, nilai Q2, nilai Q3, dan nilai maksimum. Kalau nilai maksimum dan minimum, kita kan tadi sudah hitung di data analisis ini. Tapi kalau kita mau menghitung dengan manual, kita bisa, bukan manual juga sih, menghitung sendiri-sendiri lepas dari yang tabel tadi, kita bisa pakai formula min. Minimum, kemudian kita blok datanya. Ibu, ya. Izin, itu belum screen-nya belum muncul. Oke, oh sorry. Tunggu. Oh, belum muncul ya. Sekarang sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah. Oke, saya ulangi yang minimumnya kalau gitu ya. Nah, kalau kita buat box plot, itu ada 5 indikator yang kita akan pergunakan. Nilai minimum, nilai Q1, Q2, Q3, dan nilai maksimum. Untuk nilai minimum, kita bisa pakai dari nilai yang tinggi badan tadi. Tapi kalau kita mau mencarinya terpisah, bisa pakai formula sama dengan min. Sama dengan min, kemudian kita blok dulu seluruh nilainya. Oke. Dapat nilai minimumnya, kemudian nilai maksimumnya, nilai Q1, Q2, dan Q3, kita pakai nilai quartile include ya. Nilai quartile include, di blok datanya, pilih Q1 atau first quartile. Untuk yang Q2 dan Q3 juga sama, tapi bedanya kita pakai kuartilnya yang bersesuaian, kuartil 2 dan kuartil 3. Jangan lupa yang dipakai adalah kuartil input, bukan yang kuartil exclude, karena nantinya akan beda hasilnya. Nah, untuk nilai minimumnya sudah kita buat seperti ini, 150 dan lain-lainnya sudah kita temukan. Nah, untuk membuat box plotnya di sini ada nggak ya? Tunggu sebentar. Oh, tidak ada. Sebentar. Saya tidak tahu di Excel itu ada atau tidak.
Harusnya sih ada. Ini adalah contoh box plotnya. Sepertinya saya tadi kecepatan. Tunggu, ulang ya. Kita sudah punya nilai minimum Q1, Q2, dan Q3 sampai maksimum. Untuk menghitung, untuk membuat tabel box plotnya, silahkan di select dulu yang 5 indikator ini, kemudian klik insert, kemudian see all chart, kemudian pilih all chart, nanti di situ ada box and whiskers. Klik aja itu, terus oke. Nanti silahkan diisikan, silahkan ini diisi chartnya, labelnya dia apa. Yang perlu diisi di sini adalah labelnya saja, sehingga nanti orang tidak bingung ini sebenarnya apa sih? Apakah dia nilai ataukah dia tinggi badan, seperti itu. Bentar, laptop saya agak macet, tunggu sebentar ya. Ya. Nah, ini tinggi badan, kemudian jangan lupa isikan chartnya. Nah, judul chartnya misalnya box plot tinggi badan, mahasiswa kelas misalnya 514. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Untuk karena latihannya sepertinya nanti akan lebih mudah. Latihannya yang kita belum latihan adalah yang ukuran pemusatan dan penyebaran dari data berkelompok. Itu nanti saya akan jadikan tugas, tetapi ada tetapinya. Tetapi nanti soalnya saya akan, mungkin kalau nggak sore ini, berarti besok pagi saya akan post soalnya. Soalnya itu nanti saya akan buat pilihan ganda, tetapi kalian harus tetap menghitungnya. Dan tentu saja ada nanti satu soal yang mesti disubmit, entah itu saya akan membuat itu dalam box plot ataukah tabel frekuensi atau apa, nanti saya akan pikirkan dulu. Jadi intinya nanti untuk yang distribusi frekuensi, ukuran pemusatan dan penyebarannya adalah ada di latihan. Jadi silakan kalian baca-baca dulu. Kalau ada yang perlu didiskusikan, silakan di classroom. Ditanyakan di classroom atau di japri ke saya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Benar nih, nggak ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ya, belum ada pertanyaan. Oke, kita kalau tidak ada pertanyaan, silahkan kalian belajar 10 menit dulu. Nanti saya akan, enggak 10 menit, 13 menit. 9.30 kita kembali dengan kuis ya, mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini. Sampai jumpa di 9.30. Terima kasih. Silahkan belajar dulu ya.